Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi siapa aja, wajib talabul ilmi syar'i. Apakah dia orang tua, seorang anak, seorang pemimpin, rakyat, pejabat, bawahan, orang kaya, orang miskin, wajib bagi mereka semuanya menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah, wajib. Kemudian juga menuntut ilmu ini harus kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Nggak boleh berhenti. Nggak ada dalam Islam berhenti nuntut ilmu, nggak ada. Sebagaimana juga tidak ada bagi kita berhenti ibadah, tidak ada. Ibadah terus sampai mati, nuntut ilmu juga wajib kita tuntut sampai kita mati. Sebab Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, datangnya kematian. Nuntut ilmu termasuk ibadah. Maka kita wajib untuk terus menuntut ilmu syar'i sampai kita wafat. Dan nuntut ilmu ini jalan menuju sorga. Kalau orang tanya, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i? Karena ini jalan menuju sorga. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan kita ingin dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah sorga, bukan dunia. Nabi bersabda SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Makanya ketika kita berada dalam majelis ilmu, kita ada jaga adab-adab.
Ini taman-taman surga. Kata Nabi SAW, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman surga, kamu duduk di situ. Apa taman surga? Hilaqul dzikr. Halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dan juga yang lainnya. Jadi hilaqul dzikir, halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah, diajarkan tentang hukum-hukum Allah, itu namanya halaqah zikir. Makanya kita disuruh untuk bertanya kepada ahlu zikir. Ahlu zikir maksudnya ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir. Maksudnya ahlu zikir yaitu orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Karena itu karena kita berada di halaqah zikir, yang kita berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka jaga adabnya. Dengarkan baik-baik. Antum pertama kali perhatikan semuanya, baik bagi saya, bagi antum juga. Pertama kali harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya semua kedatangan kita. Tanpa keikhlasan antum datang ke tempat ini nggak ada manfaatnya. Semua panitia tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya. Itu ingat tuh. Kita diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari sesuatu. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ingin faham tentang agama. Kita ingin mengamalkan agama Islam dengan benar. Maka pertama kali harus ikhlas karena Allah Taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Dalam kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas ini dasar. Niat yang baik dasar, dan tegaknya agama ini dengan dasar yang kuat, yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita. Dia perhatikan kepada semuanya, kepada saya, kepada antum, kepada panitia, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu faham. Antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Karena kalau antum nggak paham, nggak ada manfaat juga. Banyak orang nuntut ilmu nggak paham. Banyak juga ustadz yang ngajar dia nggak paham. Bagaimana dia menyampaikan ilmu dia sendiri nggak paham? Gimana muridnya? Antum harus paham. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya tentang bab al-faham fil ilm. Bab tentang faham dalam ilmu. Harus paham. Jadi harus paham kita tentang ilmu ini, yang disampaikan harus paham. Makanya berusaha untuk memahami itu. Antum dengarkan baik-baik dan diam. Jangan ada yang ngobrol. Yang ikhwan dan akhwat jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Dengarkan dan diam. Karena dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Karena Allah yang merintahkan demikian dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, adalah kamu dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengarkan dan diam. Perhatikan ya, semua yang hadir dan adik-adik yang hadir juga ini, dengarkan dan diam. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Yang akhwat juga perhatikan, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam untuk paham. Karena nggak mungkin kita bisa tegak agama ini tanpa ikhlas dan tanpa paham. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, kata beliau, Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yang kedua dengan husnul faham. Islam tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yaitu niat harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua husnul faham, dia harus paham tentang agama. Tegak agama ini, ikhlas dan dia paham tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, dia wajib mengamalkan agama itu dan dia menyampaikan agama kepada umat dengan benar, dengan ikhlas dan dengan pemahaman yang benar. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, nggak ada yang lain. Hanya satu jalan
menuju kepada Allah, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in. Itu yang wajib kita tempuh. Itu jalan selamat dan itu jalan yang membawa manusia ke surga. Untuk ingat itu. Ini jalan menuju surganya satu, jalan tempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap ilmu yang disampaikan kita harus paham. Makanya para ulama ketika membaca kitab itu mereka berusaha untuk memahami isi kitab itu. Bukan sekedar tamat, tapi paham dari apa yang dikaji. Makanya untuk mendukung pemahaman ini, supaya antum paham, antum dengarkan, antum diam. Untuk bisa paham yang disampaikan, antum dengarkan, antum diam, antum catat. Yang menyuruh mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekh Albani mengumpulkan semua jalannya bahwa hadis ini hasan, qayyidul ilma bil kitab. Anas bin Malik juga mengatakan radhiyallahu anhu, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi, untuk bisa paham, dengarkan, diam, catat apa yang disampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan. Karena buahnya ilmu untuk diamalkan. Buahnya ilmu diamalkan. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini orang yang belajar menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang yang paling miskin di muka bumi ini. Makanya kita harus mengamalkan ilmu ini. Kemudian setelah itu mendakwakan kepada diri kita, kepada keluarga, dan kepada sanak kerabat agar mengamalkan ilmu syar'i ini. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada hari ini kita akan bahas yang berkaitan dengan waktumu dihabiskan untuk apa. Kita bahas tentang ini karena kalau kita lihat fenomena yang ada, banyak sudah kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia. Habis waktunya mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat, waktunya kaum muslimin ini habis untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa waktu ini merupakan ra'su malin. Waktu itu apa? Ra'su mal. Rasmal. Apanya rasmal? Artinya modal. Waktu itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita pasti akan beruntung. Tapi ketika waktu itu digunakan buat yang sia-sia, maka kita pasti akan rugi, pasti sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi waktu. Tolong diperhatikan, jangan ada yang main HP. Jangan main HP, jangan foto-foto. Jangan belakang masih foto-foto. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman wal 'ashr. Perhatikanlah waktu, perhatikanlah masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah menyebutkan dalam ayat ini wal 'ashr, perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa. Allah punya hak. Karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya makhluk Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Nggak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Ka'bah, tidak boleh. Ini syirik dan kufur, tidak boleh. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Sebab Nabi bersabda SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Jadi bersumpah harus dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, nggak ada masalah. Wal 'ashr wa syams wa duha wal lail dan yang lainnya, itu nggak ada masalah. Nah, Allah ketika bersumpah dengan waktu,
Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Waktu ini perhatikan. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia. Alif lam lil istighraq, untuk seluruh manusia rugi. Kecuali Allah kecualikan 4 di sini. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kamu ditambahkan lagi fawaid dari ayat ini ada 5, yaitu yang dikecualikan orang yang beriman, kemudian yang kedua orang berilmu. Karena apa? Karena nggak mungkin kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, orang yang punya ilmu syar'i. Yang ketiga, amal-amal soleh. Yang keempat, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang kelima, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, waktu ini sangat penting, dan kita diberikan oleh Allah waktu di dunia ini sangat sebentar. Ya, setengah hari atau 1 hari. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa qalla man yajuz dzalik. Kata Nabi, umatku itu umurnya 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Jadi sedikit yang lewat dari 70 tahun, sedikit sekali. Makanya 60, 70 ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 60-70 tahun itu seolah-olah kita hidup ini hanya setengah hari atau 1 hari. Di waktu pagi atau waktu petang. Asyiyatan au duhaha. Di waktu sore atau waktu pagi kita hidup dunia ini. Jadi Allah menyebutkan demikian, 1 hari kita hidup ini. Maka kalau 1 hari kita berlomba-lomba dan melakukan amal-amal ketaatan, tapi kita lihat manusia ini banyak rugi. Kenapa? Ya kita lihat fenomena yang ada, sedikit orang yang melakukan ketaatan. Yang ngaji aja, ya, meskipun sekian banyak nih ribuan, dibandingkan yang nonton konser musik, lebih banyak yang nonton konser musik. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji, banyak yang mana? Yang tidak ngaji. Jadi sedikit orang yang mau melaksanakan ketaatan. Terbanyak manusia tidak tahu, kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Makanya kita berusaha menjadi yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit, gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat fenomena, saya lihat di buku saya ini, fenomena yang ada, ya, kita nggak akan bahas, ya, panjang karena ada beberapa poin-poin yang penting, karena waktu kita juga terbatas, nggak mungkin semua isi buku kita bahas. Tapi fenomena penyanyian yang dilakukan oleh manusia ini banyak. Saya sebutkan di halaman 59 sampai halaman 74. Di halaman 59 sampai halaman 74. Jadi fenomena di bab yang ketiga, ya, fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini banyak sekali. Ya, kalau kita lihat, kalau mau dikumpulkan banyak, ya. Ya, orang sibuk dengan bukannya baca Al-Quran, bukan baca buku yang bermanfaat, bahkan di lembaga-lembaga dakwah pun sibuk baca koran, nonton TV, habis waktunya itu. Kalau baca kitab, Masya Allah manfaat. Lembaga dakwah, bahkan ada juga sebagian pondok, kalau kita masuk ke kantornya, bukannya lagi baca kitab, lagi baca apa? Koran. Koran, antum baca 10 tahun, nggak bakal jatuh antum pintar. Baca koran, 10 tahun baca koran, langganan koran, nggak bakal jadi pintar. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, antum dapat ilmu yang bermanfaat. Orang langganan koran 10 tahun nggak bakal pintar dia. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, insya Allah banyak manfaat dan banyak kitab yang habis. Lihat kaum muslimin. Bahkan lembaga-lembaga dakwah ada pondok, kita masuk ke pondok kok baca koran.
bukan baca kitab. Kalau baca kitab manfaat, baca buku yang bermanfaat, bukan baca koran. Kemudian juga banyak orang yang mengikuti berita di internet, televisi, radio, dan yang lainnya. Ini juga banyak yang enggak manfaat. Karena banyak semua berita-berita yang bohong. Kemudian juga banyak pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh manusia itu enggak ada manfaatnya. Setiap hari dibicarakan tentang orang, riba, memfitnah, bicara tentang masalah politik dan yang lain yang nggak ada manfaatnya, yang kita bukan orangnya. Banyak habis waktu itu. Kemudian juga yang antum gunakan juga banyak menggunakan HP. Itu banyak juga bukan nggak penting, HP penting, manfaat buat kita berhubungan dengan orang. Tapi habis waktu. Coba antum hitung deh, dalam sehari berapa jam yang kita gunakan HP itu? Untuk SMS, untuk nulis, untuk nerima, untuk menjawab, berapa habis waktu dalam sehari itu? Antum hitung. Habis waktu kita. Jadi banyak waktu yang sia-sia kalau kita hitung ini banyak. Kemudian juga banyak kita menyibukkan diri dengan hobi, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Rekreasi tamasya boleh sekali-kali. Tapi kalau setiap Sabtu Ahad tamasya, setiap Sabtu Ahad rekreasi, habis waktu kita. Kalau dibandingkan antara dia waktu rekreasi, tamasya dengan ngaji, lebih banyak berjalan-jalannya dia. Atau berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke sini, berkunjung, itu habis waktunya. Kemudian juga yang jelas haram ya, menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu musik. Ini saya bahas di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Ada buku saya tulis tentang hukum lagu. Saya bawakan dalil-dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian juga para imam madhab dan yang lainnya tentang haramnya musik. Ada nanti antum baca di buku itu. Kemudian juga banyak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang antum baca nggak bermanfaat. Makanya ketika kita mau baca buku, tanya dulu kepada guru, ini buku apa yang bermanfaat? Buku-buku apa yang bisa kita baca? Sebab kita harus membaca buku yang bermanfaat buat kita. Jangan kita mampu beli, kita baca. Akhirnya buku itu, pertama betul kita keluarkan uang. Dan ini besar uang yang kita keluarkan. Yang kedua, kita baca menghabiskan waktu. Yang ketiga yang berbahaya, kalau buku itu bukan buku yang benar, ngerusak kita, memberikan syubhat. Dan itu yang paling parah, yang berbahaya buat kita. Makanya ketika kita akan baca buku, tanya dulu kepada guru, kepada ustadz yang paham, supaya kita tahu buku ini manfaat atau tidak, supaya tidak sia-sia. Jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan baca buku yang tidak bermanfaat. Dulu para ulama saja dulu ya, yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, filsafat, mereka baca buku-buku filsafat itu, akhirnya di akhir hayatnya mereka jadi orang yang bingung. Bingung dia. Bingung. Sampai matinya dalam keadaan bingung mereka. Kenapa? Nggak manfaat ilmu yang mereka cari. Dan mereka ngakui demikian. Semuanya. Saya sudah berjalan di muka bumi ini, saya sudah baca buku-buku mereka, tapi nggak ada manfaat sama sekali. Itu sampai akhir hayatnya. Rugi waktunya. Kan waktu kita terbatas dan akan ditanya oleh Allah, waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Nanti saya akan sebutkan hadisnya. Kemudian juga banyaknya main-main. Juga banyak tidur, banyak main-main. Ini juga buang-buang waktu, nggak boleh kita. Hidup kita ini untuk yang bermanfaat. Dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini main-main. Beda dengan kehidupan akhirat. Kalau akhirat sungguh-sungguh kita dalam ketaatan. Kita nggak bisa main-main. Main-main sekedarnya aja. Tapi kehidupan dunia, kehidupan main-main. Kehidupannya orang kafir, kehidupan main-main. Kita jangan dibawa. Orang kafir berusaha bagaimana mengajak kita untuk sibuk dengan main-main. Orang kafir, dia ingin sama dengan mereka kita. Diajak, disibukkan dengan main-main.
Kehidupan dunia, kehidupan main-main. Sedangkan kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan akhirat, yang harus kita cari kehidupan akhirat. Yang kita harus cari kehidupan akhirat. Kemudian juga termasuk yang buang-buang waktu lagi seperti apa? Nonton televisi. Ini banyak waktu yang terbuang ini. Kalau televisinya kayak TV Roja, radio Roja, manfaat. Tapi ini TV-TV yang beritanya juga nggak benar, pakaiannya juga telanjang, maksiat. Kalau kita lihat televisi yang ada lebih dari 90% itu nggak ada manfaatnya, habis waktu. Banyak itu, ya, dari ikhwan atau ibu-ibu juga yang habiskan waktunya di depan TV. Kalau dengarkan kajian di radio Roja, TV Roja, manfaat. Tapi kalau yang lain nggak ada manfaatnya, habis waktu. Nonton sinetron, habis waktu, nggak ada manfaatnya. Begitu juga dia sibuk dengan nonton pertandingan sepak bola, itu nggak manfaat itu. Ini dibahas oleh para ulama khusus tentang masalah hakikatu quratil qadam, tapi bukan di sini pembahasannya. Ada buku khusus dibahas oleh seorang syekh setebal ini, 500 halaman bukunya. Judulnya Hakikatu Quratil Qadam, hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat. Dibahas panjang lebar di buku itu, 500 halaman. Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat, habis waktu nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti nggak boleh, sekedarnya boleh, sekedarnya, tapi jangan habis waktu untuk itu, nggak boleh. Sampai nggak semangat lagi dia belajar, nuntut ilmu gara-gara main bola, nggak boleh dalam Islam. Itu hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja boleh. Tapi jangan sampai habis waktu kita buat yang demikian, bahkan sampai buang-buang waktu atau mendengarkan lawakan atau yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat dari permainan bola ini banyak juga menimbulkan al-wala wal bara kepada orang-orang kafir. Dan ini nggak boleh. Jadi banyak juga akibat yang jelek. Nonton bola itu atau bermain bola, dia wala. Wala artinya apa? Setia, loyalitas, cinta kepada siapa? Kepada orang kafir, membanggakan orang-orang kafir. Nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Makanya harus ada barok kita kepada orang-orang kafir. Nggak boleh mencintai mereka, nggak boleh mengagungkan mereka, nggak boleh memuji mereka, nggak boleh mengangkat mereka, tidak boleh. Orang kafir sudah dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak boleh kita memuji, menyanjung mereka, tidak boleh. Apalagi sampai tasyabbuh, meniru-niru mereka, gaya hidup mereka, gaya-gaya mereka, nggak boleh dalam Islam. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini panjang kalau bicara soal bola aja, banyak sudah yang dari akidah aja udah banyak orang-orang yang dia wala kepada orang kafir, justru dia barak kepada orang-orang Islam. Maksudnya dia barak kepada orang kafir dan cinta kepada orang Islam. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan yang kosong, banyak mengikuti berita politik, ya, tentang partai, tentang pejabat, tentang pemilu, tentang jabatan, tentang segala macam yang gak ada manfaatnya. Habis waktu kita dengan demikian. Maka salah kalau ada orang yang menganjurkan orang untuk masuk ke politik, salah. Justru orang diajarkan nuntut ilmu syar'i, belajar agama yang benar, paham agama yang amalkan Islam ini, bukan ke politik. Jadi jangan dengarkan orang politikus, jangan. Dengarkan para dai, dengarkan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan minas siyasatil an tarku siyasa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Karena politik yang ada, politik yang kotor, bukan politik syar'i. Undang-undang yang ada bukan undang-undang Islam. Belum lagi di situ ada saling menjatuhkan, saling merusak, saling menyogok, hasad, dan yang lain sudah semua terjadi, kerusakan yang ada di dalamnya. Dan ketika dia sudah naik mendapatkan jabatan, apa dia membela Islam? Dia nggak bela Islam. Yang penting saya sudah dapat kursi. Habis itu nggak ada lagi yang perjuangkan buat Islam. Jadi slogan-slogan yang dia sampaikan semuanya slogan yang bohong. Itu saya bahas di mukadimah buku saya tentang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah saya jelaskan tentang kondisi politik dan juga partai-partai yang ada di buku itu.
Kemudian juga habis juga waktu untuk kerja, untuk dagang, untuk usaha, untuk tugas. Waktu untuk kerja, wajib kita kerja, wajib dagang, wajib mencari nafkah, wajib. Tapi jangan habis waktu kita buat itu. Kalau kita lihat sekarang ini habis waktunya. Dari mulai ba'da subuh sampai malam. Kerja berangkat pagi, pulangnya malam. Sampai ditinggalkan kewajiban dia sholat berjamaah. Ditinggalkan dia untuk membaca Al-Quran, ditinggalkan kewajibannya kepada orang tuanya, kewajiban kepada istri, kepada anak, ditinggalkan karena apa? Kerja, dagang, usaha. Dagang, usaha, kerja wajib untuk mencari nafkah. Karena kita nggak boleh hidup bergantung pada orang lain, kita wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga sekedarnya. Tidak seperti sekarang kita lihat habis waktunya buat dagang, habis waktunya buat kerja, habis waktunya buat tugas, dan segala macam habis waktunya. Buat akhiratnya mana? Nggak ada buat akhirat. Yang ada semua buat dunia. Jadi antum perhatikan itu, banyak waktu yang disia-siakan oleh kaum muslimin. Kemudian juga banyak begadang, begadang juga banyak sia-sia ini, yang nggak manfaat. Ya begadang-begadang, kalau ada tugas sekedarnya juga kita laksanakan. Tapi jangan habis waktu buat yang demikian. Karena di waktu begadang di samping tugas yang kita lakukan, tapi juga kita harus isi dengan yang bermanfaat. Apakah dengan baca Al-Quran, dengan hafalan, dengan sholat witir, dengan doa kepada Allah di waktu malam itu. Jangan habis buat ngobrol. Ketika begadang kan banyak kumpul berapa orang tuh ngobrol, habis waktunya. Kadang-kadang menggibah orang, membicarakan aib orang lain. Banyak yang sia-sia. Coba diisi dengan yang bermanfaat. Diisi dengan bermanfaat. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan kaum muslimin lagi, banyak lagi kegiatan yang syirik. Ya, antum lihat kebanyakan kaum muslim ini kegiatan-kegiatan syirik dengan ziarah-ziarah kubur wali, kubur habib, kubur kiai, mereka datang ke sana untuk minta. Ini perbuatan syirik. Perjalanan mereka kadang-kadang dari luar kota, berapa jam mereka berjalan untuk itu. Kemudian untuk berbuat syirik, seluruh amalnya akan habis kalau berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah, bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Hapus amalnya. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik. Banyak orang-orang yang habiskan waktunya untuk berbuat syirik, yang dia wajib taubat kepada Allah, kembali dia kepada Islam yang benar, mentauhidkan Allah. Kemudian juga banyak lagi kegiatan-kegiatan bid'ah. Kalau antum lihat orang-orang yang melakukan bid'ah, habis waktunya dia untuk berbuat bid'ah, sibuk dengan perbuatan bid'ah, binasa. Orang kalau sibuk dengan perbuatan yang tidak mengikuti sunnah akan binasa. Kita ini harus semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Waktu kita harus kita habiskan untuk taat kepada Allah Taala. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, kata Nabi SAW, inna likulli ummatin, inna likulli amalin syirrah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang semangatnya, lelah hatinya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia binasa. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu Nabi menyebutkan binasa. Hadis ini sahih di dalam Sahih Ibn Hibban dan juga dalam yang lainnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Jadi antum perhatikan bahwa kita harus semangat, lelah, letih kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga ya ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita ini akan ditanya oleh pada kiamat tentang apa yang kita lakukan. Antum lihat di halaman 50. Di halaman 50.
itu masih bisa masuk lagi nggak, supaya yang di tangga itu bisa naik ke atas? Kalau bisa masuk lagi, supaya yang di tangga itu nggak duduk di tangga, biar naik lagi ke atas. Coba panitia diatur. Kemudian juga yang akhwat masuk lagi ke dalam itu, akhwat itu yang pakai cadar dibuka, itu kan di bawah itu khusus untuk akhwat. Ya, di bawah untuk akhwat semua kan? Ya, di bawah itu untuk akhwat. Coba yang pakai cadar itu dibuka cadarnya, kan nggak ada laki di bawah itu. Kok kenapa pakai cadar itu yang di bawah itu? Itu semuanya akhwat, jangan pakai cadar yang di bawah itu. Itu coba yang di pojok yang main HP dimatikan itu HP-nya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, coba antum agak maju lagi sedikit. Agak maju lagi sedikit. Kesian yang di bawah itu, yang di luar kepanasan. Ya, jangan semuanya masuk, nggak cukup. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya sebagian aja masuk, nggak semuanya, nggak cukup tempatnya. Ya, tolong dengarkan. Antum lihat di halaman 50. An Abi Bazzah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Jadi akan ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Hadis ini Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Tolong perhatikan semuanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal waktu. Allah akan tanya tentang umur kita, berarti waktu kita dihabiskan buat apa? Keseharian kita 24 jam ini akan ditanya oleh Allah waktu kita. Apa yang kita lakukan dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah. Apakah dia dagang, dia kerja, dia belajar, dia sholat berjamaah, dia baca buku, baca Quran, dia berbuat baik pada orang tuanya, atau berbuat baik kepada manusia, akan ditanya untuk apa waktunya. Atau buat yang lain, buat jalan-jalan, buat ngobrol, buat nonton, buat yang lain yang gak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah, waktu itu digunakan buat apa? Karena akan ditanya oleh Allah, waktu itu untuk apa kita habiskan? Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam. Kalau kita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi akan ditanya oleh Allah. Kita sholat 5 waktu, paling habis 1 jam. Kalau kita betul-betul khusyuk sholatnya 10 menit, ditambah dengan sholat sunat, cuma 1 jam. Tinggal tanya lagi 7 jam buat apa itu? Buat belajar, baca buku, akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah SWT tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Antum menuntut ilmu, antum belajar,
Diamalkan atau tidak? Dan tadi sudah saya jelaskan dalam muqaddimah bahwa kita nuntut ilmu ini sampai kapan? Nuntut ilmu sampai kapan kita? Sampai mati. Perhatikan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah ibn Mubarak dan imam yang lain rahimahumullah, ketika mereka ditanya, wahai para imam, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an amut, sampai aku mati. Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk liang kubur. Sampai mati nuntut ilmu. Makanya kita belajar terus, nggak boleh berhenti. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu, wajib belajar, wajib nuntut ilmu. Paling tidak kita baca buku 4 jam dalam sehari. Minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Quran, hadis Nabi, buku-buku para ulama, baca 4 jam. Kemudian kita amalkan. Karena ilmu untuk diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa amilus shalihat. Iman wa amilus shalihat. Amal saleh terus. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Terus amalkan ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Syaratnya dalam kita beramal, beribadah 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini harus kita amalkan ilmu kita. Akan ditanya seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, seorang talibul ilm, akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Kita untuk amalkan ilmu ini. Karena apa? Allah akan memberikan sorga, ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Allah memberikan ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau beramal. Beramal. Allah sebutkan, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membalas dengan jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan. Yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya nih, ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Allah akan tanya, harta kita ini dari mana? Halal atau haram atau syubhat atau habis minta-minta atau utang nggak bayar atau yang lain, akan ditanya oleh Allah, harta itu dari mana? Apalagi orang-orang yang korupsi akan ditanya oleh harta itu dari mana dia dapat? Karena semua milik Allah dan Allah akan tanya dari mana diperoleh? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Nabi sudah ingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin, akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Akan ditanya oleh Allah, harta itu dari mana? Kalau dari yang haram, dari yang syubhat, maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu nabatin, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang tempat bagi dia. Hati-hati itu. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian perhatikan lagi, kemana dihabiskan harta itu? 2. Dihabiskan untuk apa? Dari mana dia cari nafkahnya, halal atau haram, di mana dia peroleh harta itu, kemudian di mana dihabiskan? Apakah untuk dia memberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, dia untuk yang baik, untuk ketaatan, apakah untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat, akan ditanya harta ini dihabiskan buat apa? Harta ini dihabiskan untuk apa? Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah, bukan milik kita. Kemudian yang keempat, jasadnya kita, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Apakah capeknya kita dengan nuntut ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah? Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, manfaat selama kita ikhlas. Tapi kalau capeknya bukan untuk yang
manfaat yang sia-sia, maka kita rugi. Jadi perhatikan, ini masalah waktu betul-betul untuk gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia waktu kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Sekarang kita akan bahas setelah kita melihat fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan kurang lebih ada 18 fenomena yang sudah saya sebutkan poin-poinnya. Nggak perlu saya baca, karena yang penting poin-poinnya itu banyak dilakukan oleh manusia sia-sia. Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini. Bukan hanya orang awam, Anda perhatikan ya. Ketika saya sebutkan penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya orang awam, terkena kepada para penuntut ilmu, terkena kepada para dai, terkena kepada para ustadz, terkena juga kepada ulama. Banyak para dai juga yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Seperti yang saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukannya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan zikir, sibuk dengan bermanfaat, apa? Dengan baca koran, ngobrol yang sia-sia. Hatta dai-dai juga banyak yang menyanyikan waktunya dengan sia-sia. Banyak. Makanya kita harus betul-betul menghargai waktu ini. Kita akan ditanya lalu tentang waktu kita. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bahkan juga kadang-kadang kita nggak sadar seorang dai ditelepon, ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis waktunya dia. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar. Saya dan antum sama. Kita nih sebagai talibul ilm harus sibuk belajar, sibuk baca. Kita nih baca kitab, baru berapa kitab kita tamatkan? Baru berapa kitab? Belum sampai ribuan kitab. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh sekali antara langit dan bumi. Antum lihat Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, dia mengatakan saya masih muda di Baghdad itu baca 20.000 jilid kitab. Masih muda, 20.000 jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang, tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan, dan juga kertasnya nggak rapi seperti sekarang. Itu 20.000 jilid kitab dibaca. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan, ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama. Nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali dia berdakwah. Karena apa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yakinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittabani, aku dan orang-orang yang mengikut aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah, dengan dasar ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu, dan itu nasihatnya para ulama. Enggak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini, apalagi menisbatkan diri kepada salaf, padahal nggak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah, baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan nuntut ilmunya? Sudah berdakwah, nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah, ala fahmi salaf, baru dia berdakwah. Kalau kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang nggak punya paham. Mantan penyanyi dia harus belajar dulu, mantan pelawak belajar dulu, atau dia bekas apa lagi, pendeta
Belajar. Bukan dia suruh ceramah, cerita tentang dirinya. Nggak boleh dalam Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup, nggak boleh ceritakan pada manusia. Karena Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, dia ceritakan lagi kepada orang lain. Perbuatan dia yang lalu tutup, nggak boleh ceritakan pada orang lain, nggak boleh dalam Islam. Tutup, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, belajar agama ini. Paham antum? Ya. Sekarang kita masuk tentang efisiensi waktu. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisiensikan waktu kita. Antum lihat bab yang kelima. Tolong diperhatikan. Ya, yang punya bukunya dilihat, yang tidak punya buku dicatat. Jangan tidur. Perhatikan, jangan tidur, jangan ngantuk. Ini majelis ilmu, majelis zikir dihadir oleh malaikat. Jangan tidur. Ini bukan tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Supaya antum manfaat. Kita ingin saya manfaat, antum juga manfaat. Waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Artinya hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama, ini nggak semuanya saya baca, ada beberapa, mungkin ada 10 yang perlu saya baca kepada antum. Sadar akan pentingnya waktu. Jadi waktu ini betul-betul kita ini terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Nah, perhatikan, Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau 1 hari. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang jutaan tahun. Kita ini pada hakikatnya umur kita 60 atau 70 tahun, kita ini cuma setengah hari hidup ini. Kalau setengah hari, mesti kita berlomba-lomba melakukan amal-amal ketaatan. Setengah hari kita hidup ini, atau 1 hari. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya, walaupun hanya 1 menit, tanpa ada ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Sayyidul Khatir. Jadi 1 menit aja kita harus betul-betul gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saya ambil contoh, ya, tolong perhatikan. Contoh 1 menit, ya, antum umpamanya, ini kan orang banyak ya wudhunya antri. Lagi antum antri wudhu, bisa kan antum ucapkan astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, akbar, la haula wala quwwata. Bisa nggak itu? Bisa. Manfaat nggak itu? Manfaat. Antum nunggu bis, nunggu kereta, atau sambil bawa motor, bisa antum berzikir kepada Allah. Manfaat tidak? Manfaat. Jadi hatta 1 menit manfaat waktu itu. Kita nunggu. Jadi waktu itu harus berharga. Apa yang bisa kita baca, kita baca. Kita bawa mobil, berzikir kepada Allah. Macet, kita bisa lakukan yang lain. Bisa baca, atau bisa nulis, catat, atau sambil dengarkan ayat Al-Quran. Nanti jalan lagi, kita berzikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang nggak gunakan itu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali yang kita bisa berzikir kepada Allah. Sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Dunia, semuanya. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi SAW. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Dzarhum
ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 3. Ya, orang-orang kafir ini angan-angannya kosong, cita-citanya panjang. Orang-orang kafir. Kalau orang beriman tidak, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tujuan kita satu. Apa? Masuk sorga. Itu tujuan kita. Kita ini hidup tujuannya satu, masuk sorga. Makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah, minta sorga dijauhkan dari api neraka. Tujuan itu. Maka kita berusaha, berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga. Adapun dunia, sukses dunia, ini sukses yang semu. Sukses yang abadi kapan? Di akhirat. Yang kita cari bukan dunia. Kalau orang kafir yang dicari apa? Kalau orang kafir yang dicari apa? Dunia. Kalau orang beriman yang dicari apa? Akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunia pasti akan ikut. Pasti akan ikut. Kita nggak boleh meninggalkan dunia, dalam artian kita nggak mau cari nafkah, nggak mau kerja, nggak boleh. Nggak boleh, nggak mau menikah, nggak boleh. Tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dijalankan. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Nanti kita akan bahas tentang zuhud. Makanya orang-orang kafir itu, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Mereka menyesal. Allah sebutkan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah berfirman, "Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada mereka, ia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Anda perhatikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan. Nggak ada manfaatnya omongan ini. Minta dikembalikan dunia. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihah. Barangkali kami bisa melakukan amal soleh. Udah nggak ada manfaatnya. Makanya melakukan amal soleh kapan? Sekarang. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi mereka menyesali, penyesalan itu nggak ada manfaatnya. Sama dengan orang kafir, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas." Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minha. Mereka nggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan Anda perhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, "Ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang, banyak manusia tertipu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, kata beliau, mana hadis tersebut, seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, "Katsirun minas", banyak manusia, menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang, bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukurnya dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Iya, yang sebelah kanan.
Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya. Coba baca lagi. Berarti antum nggak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibnu Battal, mensyukuri dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar. Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin. Makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menjauhkan apa? Larangan Allah. Bukan makan. Gak ada. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhkan larangannya. Banyak orang yang salah paham. Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan. Kumpulkan orang-orang makan. Gak benar yang seperti dalam Islam. Syukur melaksanakan ketaatan. Digunakan uangnya untuk apa? Dengan melaksanakan ketaatan. Dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan sedekahnya buat fuqara al-masakin. Dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji. Dia gunakan buat umroh. Dia gunakan buat menolong sanak kerabatnya yang susah. Itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan. Bahkan ada orang yang bersyukur dapat harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir. Nggak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya berangkat ke Mekah, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bukan untuk maksiat, bukan safar ke negeri kafir, nggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan dia untuk jalan-jalan, nggak boleh, nggak dibenarkan menurut syariat. Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu kita pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Nggak ada orang selamanya sehat, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini, Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Antum lihat di halaman 91. Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal, dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Kita melihat penjelasan para ulama itu jelas, gamblang mereka, karena mereka paham tentang agama. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia waktu kita ini, akan ditanya oleh Allah. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi SAW, halaman 92. Jadi kita harus betul-betul paham nih, sadar tentang pentingnya waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Artinya pasti menjadi penghuni kubur. Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Perhatikan di sini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tambahan wa'udda nafsaka minal kubur itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa'udda nafsaka minal kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari.
adanya dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Makanya kalau antum baca buku Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah enggak masukkan hadis ini. Wa'uda nafsaka min ahlil kubur. Karena beliau membawakan hanya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang lain ada tambahannya, wa'uda nafsaka min ahlil kubur. Dan begitu kalau kita membaca hadis, jadi kita harus tambahkan yang memang hadis ini siqah, ziyadat siqah, kita harus tambahkan hadis itu. Bukan menambah-nambah hadis, ya. Riwayatnya ada tambahan, kita harus tambahkan. Berarti di sini Nabi menyebutkan 3 di sini. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi, hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan jadilah kamu termasuk orang yang pasti mati. 3 di sini. Yang pertama di sini yang diperhatikan yaitu orang asing. Kita menempatkan diri kita sebagai orang asing. Kita dunia ini sebagai orang asing. Karena Adam Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga dengan kedua tangannya Allah di sorga. Itu tempat tinggal sorga itu. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa terusir dari sorga karena apa? Karena apa? Karena melanggar, memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Terusir ke muka bumi. Di muka bumi ini itu jannah, sorga yang diciptakan oleh Allah, sorga yang abadi. Nabi Adam itu masuk di sorga yang abadi, diciptakan di sorga yang abadi. Dikeluarkan Adam, Hawa dan iblis, dikeluarkan semuanya dari sorga. Kemudian di muka bumi ini manusia sebagai orang asing. Karena dia pasti akan kembali kemana? Ke akhirat. Orang yang beriman kembalinya kemana? Ke sorga. Kalau dia sebagai orang asing di muka bumi ini, orang asing kalau tinggal di setempat nggak lama. Umpamanya sekarang kita berangkat ya safar ke luar negeri, umpamanya ke Mekah atau ke Madinah, kita menunaikan ibadah haji atau umroh, kita nggak mau lama-lama karena kita rindu kepada orang tua, rindu kepada istri, rindu kepada anak, rindu kepada keluarga, nggak lama. Maka dia berusaha bagaimana melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, kemudian segera pulang. Itu orang asing. Itu perumpamaan orang asing. Seperti kita juga tugas keluar kota umpamanya. Kita di luar kota sebagai orang asing. Tentunya selesai pekerjaan kita akan segera pulang. Itu orang asing. Kita ini di dunia sebagai orang asing. Maka kita harus terus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa kembali ke rumah, ke tempat asal penciptaan manusia. Di mana? Sorga. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, hendaklah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir, sedang berjalan kita. Menuju kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat oleh para Nabi, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kita sebagai musafir, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Seorang musafir ketika dalam perjalanan, apakah semua barangnya dibawa sama dia? Perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa enggak? Enggak kalau musafir. Paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa. Uang, sekedar makanan. Kita juga demikian. Kita di dunia ini hanya sekedarnya aja. Yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal saleh. Bekalnya kita kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulul albab. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa, ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi kaba, mali walid dunia, kata Nabi. Apa aku dengan dunia? Aku nggak ada hasrat dengan dunia, kata Nabi SAW. Ana wa dunya karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha.
Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan, onta. Kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada nggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Nggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja, kita berteduh. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menuju kemana? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Antum lihat, semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakan di sini, hendaklah kamu pasti menjadi penghuni kubur. Karena pasti orang mati itu pasti atau tidak? Pasti. Perhatikan, kita hidup dalam kepastian. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Dunia ini hidup bayang-bayang, fata morgana, yang pasti hancur dunia ini. Tapi kita hidup dalam kepastian. Kematian itu pasti. Sorga itu pasti. Saya ulangi lagi. Kematian itu pasti. Pertanyaan di alam barzah, alam kubur pasti. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur pasti ada. Pasti ada. Kita akan dikembalikan kepada Allah itu pasti. Kita akan ditanya dihisab pasti. Kita akan melewati sirat pasti. Adanya sorga dan neraka pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar semuanya. Yang mengucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan innalillahi, tetap aja sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Padahal dia udah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Maka Nabi katakan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian Nabi sebutkan 3. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan. Jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan 3 ini, antum lihat pemahaman sahabat. Ibnu Umar memahami hadis Nabi ini. Kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kerjakan pekerjaan sore. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore? Habis sholat asar, zikir. Pada sholat, zikir sore. Murajaah Al-Quran. Apalagi yang lain? Bantu orang tua. Atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu? Sampai ba'da maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. Jangan tunggu waktu pagi. Idza amsayta fala tantaris wa idza asbahta fala tantaris. Apabila engkau beratur pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kerjakan? Habis salat subuh. Apa? Zikir pada subuh. Zikir pagi baca Quran. Apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu? Jadi apa yang jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore disebutkan, ya terus sampai waktu malam. Tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan. Tapi ini hanya untuk kita, nggak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi, karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, apa terpikir bagi Imam Bukhari bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat seluruh dunia? Nggak terpikir oleh Imam Bukhari. Tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis, menulis hadis. Sampai malam itu bangun berapa kali Imam Bukhari. Bangun malam nggak seperti kita, tinggal stop kontak nyala lampu.
Kalau dulu harus nyalakan dulu, pakai minyak, baca. Maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia, karena kan panas itu. Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu oleh mereka, isi minyak, kemudian dinyalakan, dibaca, sampai buta. Seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta, baca terus depan lampu itu, sampai buta. Banyak para ulama yang demikian. Imam Bukhari nyalakan lagi, hafal hadis. Waktu malam digunakan demikian, apalagi waktu siang. Waktu malam, waktunya istirahat, tidur, bangun lagi, baca lagi, hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi, seperti itu. Sampai berapa kali Imam Bukhari. Antum bisa lihat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bermanfaat waktunya. Kita ini banyak waktu kita yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi, ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94. Kata Imam Nawawi, hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i, selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur, dan hal-hal yang mesti ia lakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal. Perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal, seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktikkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umur berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun, tapi karangannya lebih dari 100 jilid. 45 tahun umurnya, karangannya, tulisannya Imam Nawawi lebih dari 100 jilid. Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini, belum ada ballpoint seperti sekarang, tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini. Kita lanjutkan, ikhwan fillah, jazakumullah. Tentang waktu nanti antum bisa baca lagi beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu, sampai Nabi rinci. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Antum perhatikan, Nabi sampai merinci untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, masa cukup sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nabi sampai rinci seperti ini supaya betul-betul kita gunakan waktu. Jadi waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kita diberikan kecukupan, dan hidup ini seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Kita diantara yang banyak menyibukkan manusia dan membuang-buang waktu dunia ini. Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbaka an-nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Kata Nabi, berlaku zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Al-Hakim, dihasankan juga oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lainnya. Hadis ini hasan, disuruh kita untuk zuhud. Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud itu yang sesuai dengan syariat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, dunia nggak bermanfaat di akhirat, kesibukan dengan dunia nggak bermanfaat di akhirat, kedudukan jabatan nggak bermanfaat di akhirat, banyak bermain-main nggak bermanfaat di akhirat, menumpuk harta yang banyak nggak bermanfaat di akhirat, kecuali yang kita perlukan. Ada orang yang punya umpamanya mobil, dia punya mobil 3 umpamanya, yang dia pakai setiap hari 2, 1 nggak bermanfaat, jual mobil ini, dipakai buat ibadah haji atau umroh atau sedekah. Kenapa? Nggak bermanfaat untuk di akhirat. Yang selebih ini nggak bermanfaat di akhirat. Uang yang kita simpan, kita keluarkan zakatnya, kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lainnya. Tapi sekedar untuk menumpuk-numpuk harta, diperbanyak harta itu, atau yang wanita juga mengumpulkan emas, nggak manfaat. Kalau dia meninggal, milik dia atau milik ahli waris? Kalau seorang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak-banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau ahli waris? Untuk ahli waris, bukan untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Makanya kita zuhud terhadap dunia ini. Jangan tamak kepada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan buat sedekah, infak dan yang lain. Lepas tangan ini. Jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Jadi perhatikan itu, bahwa kesibukan kita terhadap dunia, ketamakan ke dunia, gak ada bermanfaat di akhirat, rugi. Jadi kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah yang bermanfaat nanti di akhirat, untuk taat kepada Allah yang bermanfaat untuk di akhirat, sedekah yang bermanfaat nanti di akhirat. Gunakan itu, zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, di tangan manusia. Kita nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Orang punya rezeki atau punya gaji lebih dari kita, atau dia punya kendaraan, atau dia punya keturunan yang saleh, nggak boleh kita iri. Kita doakan mereka dengan barokah. Nggak boleh sama sekali kita iri kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Dan nggak boleh juga kita minta-minta apa yang di tangan manusia, tidak boleh. Iri nggak boleh, minta-minta kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 32, Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisai nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kalian berharap. Jangan berharap. Jangan hasad, jangan dengki apa yang Allah berikan sebagian kalian dan sebagian yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah karunia dari Allah. Was'alullah min fadli. Minta kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah mudabbir, muhyi, mumit, dan yang lainnya berkaitan dengan perbuatan Allah.
Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Allah sudah bagi rezeki ini kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk. Allah sudah bagi rezeki ini kepada manusia yang mukmin, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita nggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam Majmu' Fatawanya, nggak boleh minta-minta, hukumnya haram kepada manusia, nggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, nggak boleh. Atau antum minta permen kepada teman, nggak boleh, nggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita nggak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan. Jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, jangan. Ingat bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mengharap kepada apa yang dikatakan manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam, dengan tahajud dia di tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia mulia. Ini semua riwayatnya hasan dan sahih. Disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, perhatikan, Nabi bersabda, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu redho dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kaya. Jangan mengharap. Ingat, orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia. Harap kepada Allah SWT. Atau kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau dakwah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka, jangan. Ini ajaran Islam. Supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian juga untuk perhatikan, seorang muslim nggak boleh terperdaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini bahwa kita ini semua pasti mati, pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk sorga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal saleh dapat ganjaran, tapi bukan itu yang kita tuju. Dalam kita beramal, kita ingin dibalas di dunia, jangan. Kalau orang kafir, iya. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong fakir miskin, dia memberikan makan ke orang lapar, dibalas di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa.
Tapi orang yang beriman, dua, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah, supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, surga, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti nggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalaskan dengan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan, dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? Akhirat dan surga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia orang yang sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Quran, orang yang dimasukkan kemana? Ke surga, itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi, orang itu jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin terbanyak para sahabat. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu majma'in. Tapi Allah katakan kepada mereka semuanya, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses, para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk berjihad di jalan Allah. Gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya para sahabat yang mulia. Mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat, bukan dunia. Kita udah tertipu nih dengan ashabul dunia, tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Habis itu setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak, dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj diulur oleh Allah. Sampai suatu waktu datang, disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustadz, kiai, ulama, udah banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Banyak, bukan satu. Banyak yang tertipu. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan dunia. Nggak boleh. Jabatan, kekuasaan, itu masuk akhirat atau dunia? Dunia. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia. Jangan. Jangan dekat dengan penguasa. Jangan. Tertipu, udah banyak yang tertipu.
Kita harus tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah la fahmisal dan ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Jadi kita harus terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya kita tahu umur kita umpamanya 25 tahun umpamanya. Kemudian kita tahu ajal kita setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, tapi nggak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun. Dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau dia tahu demikian, mesti nggak akan dia sia-siakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam dia melakukan amal soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya. Dan dia pasti akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Makanya Nabi menyuruh kita SAW untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemotong kelezatan. Pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini sahih, Hasan Sahih, Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati. Ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia nggak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang nggak ingat mati sudah. Atau para pejabat nggak ingat mati. Ya para pejabat sudah lengser pengen naik lagi dia, betul nggak? Iya, nggak ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasah kedudukan jabatan itu sumber fitnah, sumber kezaliman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi hubur riasah, kepemimpinan itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang nggak ingat mati. Udah umur 50 masih tetap pengen mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini, kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, ketaatan. Jabatan, dunia, nggak ada arti apa-apa di sisi Allah, nggak ada arti apa-apa. Itu semuanya mata'ul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati seekor bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bangkai kambing ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, cacat, telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita nggak mau ternyata. Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, nggak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nggak ada harganya. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi, kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan minum oleh Allah. Setetes air nggak akan diberi. Dunia ini nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, yang kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pintar seperti sekarang ini, punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekali. Bukan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya. Halaman 101. Jadi kalau antum mau tahu orang pintar, ya lihat nih sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanuhum khuluqa.
Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Qala aqtarum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mu'min aqyas? Aqyas dari kayyis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata beliau, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang jenius, beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada antum, terutama yang ngantuk ini ya, yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya, jangan nengok semua ke belakang, jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Kok nggak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagiannya nih. Kok nggak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih, jangan-jangan nih. Iya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi ini berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal nyari yang 1 atau yang 99? Ya, kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyari yang mana? 99, bukan yang 1. Yang dicari itu yang 99, bukan yang 1. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma 1 rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, diajak kita untuk berpikir. Maka Nabi menyebutkan tentang orang pintar. Saya ambil contoh yang lain lagi. Yang gampang ini. Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya berapa? 27. Kalau kita sholat di rumah dapat pahalanya berapa? 1. Sekarang ini ada perusahaan mau gaji kita 27 juta satu perusahaan. Kerjaannya sama. Yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 2 perusahaan sama pekerjaannya. Kerjaannya sama. Yang 1 gajinya 27 juta, yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 27. Kalau pilih yang 1, berarti orang ini gimana akalnya? Waras apa enggak? Enggak waras. Makanya kita pilih apa? Sholat berjamaah 27 derajat. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang keempat, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara yang mendorong kita untuk betul-betul mengisi waktu kita dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut. Sebab kalau kita nuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu syar'i itu apa kata Imam Ahmad? Al-ilmu kata Imam Ahmad khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, mestinya kita semakin apa? Takut kepada Allah. Bukan tambah berani. Apalagi berkaitan dengan uang, dengan yang lain. Maksiat, hati-hati dia. Orang yang berilmu hati-hati. Enggak seperti sekarang banyak orang-orang yang tamak dia kepada harta.
Hati-hati tuh, uang itu akan ditanya oleh Allah dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Ya, harus takut. Kemudian yang kelima, muhasabah. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Ini jalannya orang soleh, selalu muhasabah, artinya menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lalaikan dari kewajiban-kewajiban selama bertahun-tahun ini. Hatta satu hari aja kita hitung. Ini hari ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai malam, kita hisap diri kita. Ini apa sih yang sudah kita lalaikan dari kewajiban? Kemudian apa yang sudah kita langgar? Terus apa yang sudah kita baca dari buku yang bermanfaat? Sudahkah kita berbuat kebaikan? Ada pertanyaan-pertanyaan saya sebutkan di sini, di buku ini ada. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita. Kita harus muhasabah. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang manfaat yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita berbuat sebanyak-banyaknya dari amal-amal soleh. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk taat kepada Allah. Ya, doa jangan tinggal antum. Setiap hari berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Seperti sekarang antum dapat ilmu yang bermanfaat. Doa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa melakukannya. Ada orang yang ngaji berkali-kali dijelaskan tentang masalah waktu, tapi tetap aja dia masih buang waktu. Berarti enggak diberikan taufik oleh Allah. Minta kepada Allah agar diberikan taufik, agar kita betul-betul diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya dari apa yang sudah disampaikan. Doa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Jadi semangat ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih sorga. Kita nggak boleh sebagai orang muslim itu mempunyai sifat malas, sifat lemah. Nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil. Bakhil itu artinya apa? Pelit, kikir, kedekut, medit. Itu sifat yang tercela itu. Kemudian penakut, nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Kita harus semangat, nggak boleh lemah, nggak boleh kita lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Kita harus terus memupuk semangat tinggi menggunakan waktu kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa baca, saya harus bisa baca. Kalau orang lain bisa menghatamkan Quran, saya harus bisa menghatamkan Quran. Kalau orang lain bisa hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Kalau orang bisa baca hadis hafal, saya harus bisa. Terus begitu. Harus pupuk semangat kita. Jangan lemah, nggak boleh lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Antum hafalkan nanti hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Nabi berlindung kepada Allah dalam satu doa yang sahih. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil dan umur pikun, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena nggak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan, ada di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid antum hafalkan. Oh, itu. Kemudian antum perhatikan ya. Di sini saya sebutkan dalilnya.
tentang kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Di surah Al-Anbiya 90 Allah berfirman tentang para nabi, para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi rasul dijamin sorga atau tidak? Dijamin semua nabi. Apalagi yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nabi nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai atau kiai ini sesat dan menyesatkan manusia. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai ini kiai ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi jelas dijamin sorga. Kalau para sahabat dijamin sorga, apalagi siapa? Rasulullah. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Sahih riwayat Muslim. Kalau dikatakan Nabi gak jamin sorga, lantas buat apa kita beragama? Nabi gak jamin sorga. Ini orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, dai-dai yang menyesatkan kaum muslimin, yang Nabi khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini. Orang-orang munafik yang mereka menyesatkan Islam, menyesatkan kaum muslimin. Nabi dijamin dengan sorga. Para sahabat dijamin dengan sorga. Para nabi, para rasul dijamin dengan sorga. Nabi SAW tempat sorga yang paling tinggi. Rasulullah SAW. Kemudian para nabi juga demikian. Apakah mereka tidak beramal? Mereka meskipun dijamin sorga, mereka berlomba-lomba melakukan amal. Allah sebutkan di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, mereka bersegera dalam melakukan amal soleh. Dalam semua kebaikan mereka berlomba-lomba. Kemudian wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami, selalu dan senantiasa berdoa dengan harap dan takut kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Atau Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Artinya Nabi terus beribadah kepada Allah, nggak pernah berhenti. Meskipun sudah dijamin dengan apa? Dengan sorga. Kalau kita dijamin nggak dengan sorga, nggak ada jaminan kita. Makanya kita harus terus berlomba-lomba melakukan ketaatan agar kita dimasukkan ke dalam sorga. Harus semangat dalam amal ketaatan. Kalau ahlul bid'ah semangat dalam bid'ahnya, ahlul syirik semangat dalam syiriknya. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Kenapa kita berbuat ketaatan nggak semangat? Harus semangat. Allah senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim. Allah itu dermawan, maha dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi. Allah membenci akhlak yang rendah. Hadis sahih riwayat Tabrani dan Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dan Hilyatul Auliya dan yang lainnya. Antum perhatikan, Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang dermawan. Kita harus dermawan, terbuka tangan kita, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena Allah benci kepada orang-orang yang kikir dan bakhil. Kemudian Allah mencintai orang yang karam, dermawan. Maka orang-orang jahiliyah dia punya akhlak. Akhlaknya apa? Karam. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada. Akhlak yang mulia juga sudah ada di zaman jahiliyah. Di antara orang-orang yang jahiliyah itu dia karam, dia sifat karam, dermawan. Maka kita harus dermawan. Kemudian Allah mencintai akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi? Semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam ibadah. Itu akhlak yang tinggi. Dermawan itu semangat. Kemudian senang menolong orang lain, membantu orang lain. Semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam ibadah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Paham? Itu akhlak yang tinggi. Paham ya, akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akhlak semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam baca Quran, semangat dalam menolong orang, semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah? Seperti tadi, lemah, malas, pengecut, bakhil, kemudian futur, patah semangat. Ini akhlak yang putus asa dari rahmat Allah. Ini akhlak yang rendah, akhlak yang hina.
Akhlak yang mulia seperti berani dalam menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Banyak contoh akhlak yang mulia dan juga banyak contoh akhlak yang rendah. Jangan kita mempunyai akhlak yang rendah, nggak boleh. Orang mukmin harus semangat. Nabi bersabda SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Hendaklah kalian berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah. Jangan lemah. Dan apabila kamu ditimpa oleh musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang mana? Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang apanya? Tentang apanya? Tentang imannya. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Nuntut ilmu, membaca Quran, membaca hadis, membaca buku yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, ini semua bermanfaat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Lakukan dengan semangat, berbuat baik pada orang tua, belajar, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa, tidak boleh. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? Wasta'in billah, minta tolong. Karena kita nggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu untuk bisa membaca kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu ibadah kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu menulis kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu belajar sungguh-sungguh kecuali pertolongan. Minta tolong pada Allah. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan futur, tidak boleh. Hatta dia sudah umur tua, udah 60 tahun, 65 tahun, nggak boleh putus asa. Terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam ibadah kepada Allah. Paham? Saya pikir cukup sampai di sini karena dikasih waktu sampai jam 11.